Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pemrograman aplikasi ekspedisi. Kali ini saya akan melanjutkan pembicaraan kita tentang menu utama yang ada di aplikasi ekspedisi. Oke, sebagaimana yang pernah saya jelaskan bahwa untuk menu utama ini dibagi kepada dua ya. Yang pertama adalah menunya standar yang bawaannya dari pemrograman Visual Fox Pro. Kemudian yang kedua adalah menu yang custom yang kita buat desain sendiri berdasarkan permintaan dari klien. Oke, kita lihat satu persatu. Di sini sengaja saya kelompokkan di dalam menu utama ini agar memudahkan dalam pengertian dan pengaksesan ya. Kita lihat dari master data ada 5 menu utama yang mendukung ke dalam proses transaksi ekspedisi. Kita lihat yang pertama adalah mobil. Nah, ini adalah mobil adalah daftar list kendaraan atau armada yang dimiliki oleh ekspedisi ya. Secara yang pokok adalah tentu saja harus ada nomor plat ya. Nomor plat mobil, kemudian nama supir dan kode area ya. Ini sih alternatif, maksudnya ini adalah opsional. Anda bisa lakukan pengisian untuk kode area ataupun supir ya. Tetapi yang wajib tentu saja di sini jika memang ada kendaraan, tentunya dalam ekspedisi minimal ada 1 atau 2 kendaraan, baik itu kendaraan yang sifatnya milik sendiri ataupun yang sewa ya. Kita ingin tracking untuk kendaraan karena nantinya akan berkaitan dengan kondisi kendaraan, kemudian pendapatan kendaraan, dan penggajian dari supir yang membawa mobil tersebut. Kita lihat di sini ada beberapa menu sub dari mobil. Di sini ada tambah, revisi, cari, dan exit. Kemudian delete. Pada prinsipnya saya menggunakan satu kesamaan ya dalam pengaksesan dalam master data ya. Di master data maupun di transaksi saya mempunyai icon-icon atau sub menu akses. Misalnya untuk tambah, revisi, cari, delete, dan exit gitu ya. Kita lihat karena ini sudah ada, nanti saya akan menunjukkan yang bagaimana cara melihat revisi ya, editingnya aja. Misalnya yang ini, kemudian revisi, nah seperti ini. Tampilan dari nomor polisi mobil DD 9876OD, ini supirnya dan ini nomor HP-nya, kemudian areanya adalah bonek misalnya gitu. Kemudian yang lainnya adalah opsional, sebagaimana tadi saya sudah sebutkan di yang lainnya adalah opsional, tapi yang pokok tentunya harus ada nomor plat mobil ya, nomor plat mobil. Kemudian kalau ada beratnya, di sini beratnya adalah 16,500 ton ya. Jadi beratnya kapasitas mobil truk ini adalah sekian. Yang lain-lainnya Anda bisa isikan opsional. Kalau sudah melakukan proses edit, Anda bisa simpan. Tapi kalau misalnya tidak ada pengeditan, Anda batal. Kita lihat yang lainnya, misalnya ini, kita lihat ini adalah 18.000 ton, ya 18 ton, 18.000 ton, ya kapasitasnya. Nanti juga bisa disesuaikan dengan nomor kendaraan yang Anda miliki. Seperti itu seterusnya sampai di sini ada 8 mobil ya, 8 armada yang dimiliki oleh perusahaan ZP Trans. Oke, kita lihat yang lainnya adalah area ya. Area ini area pengiriman ya, area pengiriman Anda isikan karena
kenapa area dibuatkan tabel seperti ini? Tentu saja kita ingin men-tracking juga dalam periode tertentu area mana yang banyak dilakukan pengiriman gitu ya. Ini sama menunya ya, sama, ada tambah, ada revisi, ada cari, ada exit, ada delete ya. Kalau kita lihat revisi ya seperti ini aja. Oke, kita lanjut. Lalu kemudian customer ya. Nah, ini customer adalah pelanggan-pelanggan yang rutin melakukan penitipan ataupun pengiriman barang ya, ataupun yang customer sifatnya sudah melakukan kontrak dengan ekspedisi. Tentu saja ini kita harus kodekan ya, kode customer, karena nanti di kemudian hari per customer ini kita akan lakukan proses penagihan ya. Jadi kode ini wajib ada, khususnya untuk yang pengiriman-kiriman yang tidak tunai ya, non tunai begitu ya. Ini pun ada fasilitas lain selain yang biasa. Di sini ada cetak, kalau kita pilih cetak, nah ini ada pilihannya ke preview atau print, kita lihat di preview. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, dan ini pun nanti bisa disesuaikan, bisa logo dan alamatnya ini bisa didesain sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Itu untuk customer. Lalu untuk penerima, kita lihat yang penerima, tentu saja di sini yang dimaksud dengan penerima adalah ketika kita mengirimkan barang, nah yang menerima tentu saja bisa berbeda-beda, bisa bukan orangnya begitu ya. Sehingga kita akan data, tujuannya biar nanti kalau ada masalah di kemudian hari kita bisa tanyakan lewat penerima ini ya. Oke, ini datanya adalah kode penerima, nama penerima, seperti itu aja ya. Kemudian batal. Lalu berikutnya adalah ritase. Nah, ritase ini untuk setiap ekspedisi tentu saja berbeda ya, berbeda area, berbeda price list. Price list itu adalah daftar harga yang dibebankan ya. Sebagai contoh ini saya bisa informasikan bahwa nomor ID ini dengan ekspedisi ini dan rutenya dari CS2 ke Makassar ya, yang CS2 ke Makassar itu muatnya 15 ton, ini anggapannya full gitu, dengan tarifnya 1.329.000. Dan ongkos angkutnya, di sini ada ongkos angkutnya, karena mungkin dibutuhkan loading itu ya pengangkutan untuk kuli ya, kuli loading atau hal-hal lain lah kalau yang menggunakan alat gitu. Kemudian nanti juga pada saat dia nyampe di tempat juga ada ongkos bongkar misalnya jika ada. Nah, seperti itu adalah tabel harga yang dilakukan di ekspedisi. Salah satu ekspedisi ya, seperti ini. Nanti kalau Anda melakukan menambahkan lagi kodenya bisa dengan ini atau menghapus tentu, dan terakhir juga kita bisa mencetak nih seperti itu. Nah, seperti ini tampilannya ya. Daftar harga ya. Ini contoh PT aplikasi, contoh aja ini. Di mana rute dari dan rute N-nya, jenis armada, kemudian biaya dan ongkosnya, tarif angkut bongkar, dan tanggal efektif ya, tanggal efektif dari kode ini. Bisa saja nanti kalau ada yang sama kita pakai kode ini untuk penentuan harga pengiriman, ataupun kalau misalnya ada perubahan ini bisa dinonaktifkan. Sebaiknya dinonaktifkan, jangan dihapus, nanti Anda bikin lagi kode baru dengan tambah seperti ini ya. Oke, untuk itu untuk master data. Kemudian satu halnya lagi adalah master data biaya ya. Di sini ada biaya mobil, tabel biaya. Nah, Anda lihat di sini ada kode dan nama biaya. Kalau saya lihat seperti ini revisi, misalnya contoh kode 02 ini adalah spare part ya, biaya spare part. Ini dimaksudkan adalah
jenis-jenis biaya yang ada pada operasional ekspedisi ya, khususnya yang pada mobil, misalnya dia kebutuhan spare part, kebutuhan ban, kebutuhan ganti oli gitu ya, servis dan sebagainya. Kemudian tabel berikutnya, jadi ada 6 ya, adalah tabel tentang keuangan ya. Di sini Anda lihat ada grup rekening, kemudian ada subgrup rekening dan rekening ya. Kita lihat satu persatu. Ini grup rekening. Ini adalah kelompok besar ya dari rekening. Biasanya dibagi ke dalam aktiva, hutang, modal gitu ya. Aktiva, pasiva, modal dan biaya begitu. Di mana di sini saya kodekan 01 untuk aktiva, 02 untuk hutang, 03 modal dan seterusnya. Ini pun kalau ada penambahan lagi Anda bisa tik yang ini, atau kalau Anda revisi bisa yang ini. Kayak seperti itu ya. Kemudian, dan ini ada 2 digit ya. Kemudian subgroup rekening. Nah, grup rekening tentu saja dari aktiva seperti ini. Yang kode grup aktiva, dia mempunyai 2 sub ya. Sub pertama adalah aktiva lancar, yang sub kedua adalah aktiva tetap ya. Jadi pengkodeannya adalah untuk aktiva lancar 01.01, sedangkan untuk aktiva tetap adalah 01.02, begitu seterusnya. Ini pun sama, tombol-tombolnya fungsinya sama seperti ini ya. Cuman bedanya di sini nanti ada grup-grup ya pada saat Anda memasukkan di sini. Seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjut ke tabel berikutnya adalah rekening. Nah, ini rekening adalah tabel account atau biasa disebut dengan COA ya, chart of account ya. Akun-akun yang dipakai di dalam kegiatan operasional ekspedisi ya. Dengan penomoran, nah Anda harus perhatikan di sini nomor rekeningnya adalah 01.01.001 ya. Kalau kita lihat di ini ya, seperti ini ya, 01.01.001. Ini menunjukkan bahwa 01 adalah aktiva ya. Di nomor urut pertama 01, 2 digit pertama adalah grup, 2 digit berikutnya adalah subgroup aktiva lancar, dan 3 digit terakhir adalah nomor urut ya. Jadi kas ini nomor rekeningnya adalah 01.01.001 ya. Dan ini saya buat keteraturan agar terlihat rapi, dan tujuannya tentu nanti ke report ya. Ke reporting itu kita bisa report by subgroup atau by group, by group atau by rekening gitu ya. Dan itu pun nanti bisa lihat secara nominal. Nominal itu secara value-nya berapa. Di penghujung report itu nanti kita bisa lihat berapa kas gitu ya. Dan ini tentu saja nanti sangat urgent sekali untuk controlling di accounting. Oke, rekening seperti itu ya, nanti bayar ada seterusnya. Kalau yang ini kita lihat yang 5 nih contoh. Bayar biaya operasional, nah seperti ini. Bayar itu adalah biaya ya, 0501. Coba 0501 ini biaya umum. Kemudian nama subgrupnya nama grupnya adalah biaya. Nama subgrupnya adalah biaya umum, nama detailnya adalah bayar biaya operasional armat gitu ya. Oke. Ini juga pun bisa dicetak, kita lihat cetak ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti juga ini bisa disesuaikan bagaimana enaknya penampilannya sesuai dengan kebutuhan klien. Oke. Ini semua master data sudah saya bahas ya, baik itu mobil, area, customer, penerima, ritase, biaya, grup rekening, dan subgroup rekening, dan rekening. Dan sebagai catatan terakhir, di sini juga ada menu tambahan ya, yang tentu saja ini tools tambahan untuk otorisasi dan
informasi company profile. Kita lihat seperti ini yang company profile. Nah, seperti ini. Nanti di setup company profile ini ada tanda tangan ya, tanda tangan, kemudian juga bisa dimasukkan nomor rekening yang nanti bisa dilakukan untuk transfer ya, transfer ke ekspedisi ke JP Trans begitu ya. Kemudian otorisasi ya, otorisasi dari semua ini kan tidak mungkin satu user bisa melakukan dari ujung ke ujung. Maksud dari ujung itu dari mulai master sampai ke keuangan. Jadi dari ekspedisi ke keuangan tidak ada lintas otorisasi kecuali admin ya. Admin itu memang full akses. Nah, nanti dibagi-bagi, ini untuk adminnya ekspedisi dan ini untuk adminnya accounting ya. Anda bisa atur di user right ya. Di user right ini bisa kita buatkan nama user lain. Misalnya ini ACCT adalah user accounting ya, user accounting. Kemudian kita lihat hak aksesnya, di sini ada akses ya. Ini ada tambah, koreksi, hapus. Nah, kita mau lihat hak aksesnya. Nah, seperti ini kalau accounting. Hak aksesnya adalah misalnya di sini dia hanya bisa ngelihat yang tanda biru ini, yang dicentang biru ini ya. Sedangkan yang merah ini, yang pink ini dia menunjukkan dia tidak punya otorisasi. Nah, seperti itu ya. Kalau dia accounting mestinya misal ya, dia mau lihat customer, Anda tinggal klik di sini seperti itu. Bisa di sini juga nggak masalah. Kalau di sini satu persatu, kalau Anda klik di ujung ini menunjukkan semua atau menghapus semua. Kemudian misalnya biaya Anda copot, berarti Anda lepas seperti itu ya. Tidak bisa melihat biaya. Kalau Anda pasang lagi ya seperti itu. Oke. Nah, seperti itu adalah informasi yang ada di tabel dari ZP Trans. Nanti kita akan buka lagi ya, seperti apa ZP Trans ini, baik dari sisi front office ya, dari depannya seperti apa. Kemudian nanti juga kita bongkar dari sisi back office ya, di belakangnya itu engine-nya, cara pembuatan pemrogramannya seperti apa. Anda ikuti terus video tutorial saya, nanti saya akan beritahukan informasi selanjutnya. Untuk Anda, sekali lagi ya, untuk Anda yang ingin memang custom dibuatkan programming, tidak menutup kemungkinan bukan saja ekspedisi, apapun usaha Anda bisa kita desain ya oleh tim saya. Ataupun kalau yang memang Anda sudah punya programmer ya, khususnya programmer Visual Fox Pro, Anda bisa juga melakukan membeli source ke saya. Source ini bisa saya berikan semuanya kepada Anda, berikut cara-caranya juga toolsnya. Nanti Anda kembangkan oleh programmer Anda sendiri. Tentu saja itu berbeda nilai jualnya ya, karena dengan mendapatkan source program dari saya berarti Anda bisa mempunyai royalti, bisa memakai tanpa batas gitu ya. Nanti untuk bincang-bincangnya, untuk informasi tentang programming, tentang apa aja ada yang saya miliki, nanti Anda bisa hubungi saya di sini ya. Nah, di sini ya, di email ataupun di WA, ataupun kalau Anda mau mengikuti pembelajaran dari saya, di sini adanya di materi aplikasi ekspedisi.com ya. Di sini yang saya jual adalah custom program, tentunya yang saya buatkan sendiri, atau yang source program ini saya jual juga ke mereka yang membutuhkan source atau program gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.